Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nadila Khairunisa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, kelas 3B Sarjana Keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dan sistem peredaran darah pada manusia. Nah teman-teman, tahu gak sih kalau sistem peredaran darah pada janin itu berbeda loh dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa. Nah, mengapa bisa seperti itu? Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Sebelum ke sistem sirkulasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai anatomi fisiologi jantung pada manusia. Jantung yang terletak di sinistra sternum merupakan alat vital tubuh manusia yang berukuran satu kepalan tangan yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dan vena. Arteri adalah mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena adalah mengantarkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jantung memiliki berat sekitar 200 sampai dengan 450 gram. Jantung bergetar karena untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Dalam sistem peredaran darah terdapat 3 pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan kapilera. Arteri membawa darah yang kaya dengan oksigen terkecuali arteri pulmonalis, dan vena membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida terkecuali vena pulmonalis. Dalam 1 menit, jantung mampu memompa darah kurang lebih sebanyak 70 kali per menit. Di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu 2 ruang bagian atas yang disebut atrium dan 2 bagian bawah yang disebut ventricle. Ruang tersebut dipisahkan oleh beberapa katup yang mengatur aliran darah. 4 katup tersebut adalah katup tricuspidalis, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Sirkulasi jantung dimulai dari vena cava superior dan inferior yang masuk ke dalam atrium dextra menuju ventricle dextra melalui katup tricuspidalis. Dari ventricle dextra akan masuk ke paru-paru lewat katup pulmonalis, dan juga arteri pulmonal dengan oksigen akan masuk ke atrium sinistra menuju ke ventricle sinistra, masuk ke aorta, dan disebarkan ke seluruh tubuh. Katup tricuspidalis memisahkan atrium dextra dengan ventricle dextra. Tujuannya agar darah yang mengalir ke ventricle dextra tidak kembali ke atrium dextra. Sedangkan katup mitral atau bicuspidalis memisahkan antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra. Tujuannya agar darah yang masuk ke ventricle sinistra tidak masuk kembali ke atrium sinistra. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa, karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Lalu, bagaimana mekanisme sirkulasi darah pada janin? Darah dialirkan ke plasenta melalui arteri umbilicalis dan dimuat dengan bahan makanan yang berasal dari darah ibu. Darah ini masuk ke dalam badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang 2. Setelah memasuki dinding perut janin, cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar ke dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke dalam vena cava inferior. Sedangkan cabang yang satunya ialah ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Dengan demikian, vena cava inferior setelah dimasuki darah dari vena hepatica dan darah dari ductus venosus aranti mengandung darah bersih, tetapi tercampuri darah kotor dari anggota bawah janin. Darah dari vena cava inferior setelah masuk ke dalam seramik kanan, sebagian masuk ke seramik kiri melalui foramen ovale, dan sebagian mengalir ke dalam bilik kanan bersama-sama dengan darah vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan anggota atas. Nah, setelah itu, darah dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, tapi sebelum sampai ke paru-paru, sebagian dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali. Sebagian kecil pergi ke paru-paru dan melalui vena pulmonalis masuk ke seramik kiri dan bersamaan dengan darah dari vena cava inferior masuk ke dalam bilik kiri dan terus ke aorta. Darah ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas,
tetapi untuk memberi makanan ke paru-paru yang sedang tumbuh. Darah aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi banyak menuju ke arteri hipogastrikae, yakni cabang dari arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, dan selanjutnya ke plasenta. Jadi, darah yang beredar dalam janin selalu bersifat darah campuran, dan isi vena cava inferior lebih bersih dari aorta. Setelah anak lahir dan anak akan bernapas, maka di situ akan terjadi penurunan tekanan darah dalam arteri pulmonalis sehingga banyak darah mengalir ke paru-paru. Ductus arteriosus botali akan tertutup 1-2 menit setelah bernafas. Dengan diguntingnya tali pusat, maka darah dalam vena cava inferior berkurang. Dan dengan demikian juga tekanan dalam serambi kanan berkurang. Sebaliknya, tekanan dalam serambi kiri bertambah karena darah yang datang dari paru-paru bertambah. Akibatnya ialah penutupan foramen ovale. Lalu, bagaimana perbedaan dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa? Yuk, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung. Darah bersih yang kaya akan oksigen ini mengalir menuju jantung setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Setelah berada di serambi kiri, darah akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan darah yang mengalir melalui aorta akan terus mengalir hingga bagan-bagan ujung di seluruh tubuh. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal disebut juga sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh, kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Darah kemudian akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Kemudian dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik. Nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh darah arteri koroner. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan perbedaan antara sistem peredaran darah pada janin dan sistem peredaran darah pada orang dewasa. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.